Selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini saya Eko Wayu Suryaningsih kembali menyapa dengan kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Yohanes 4 ayat 4. 1 Yohanes 4 ayat 4. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, roh Allah ada di dalam kita dan itu lebih berkuasa daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk mengalahkan maut dan menghancurkan pekerjaan iblis. Bahkan firman Tuhan dengan jelas di dalam 1 Yohanes 3 ayat 8 dikatakan, untuk inilah anak Allah datang, yaitu untuk menghancurkan pekerjaan iblis. Apa pekerjaan iblis? Mengacaukan hati kita dengan mengisinya dengan kekhawatiran, rasa bersalah, amarah, dan kebingungan. Dan itu membuat kita merasa tidak berharga, merasa tidak berdaya, merasa putus asa, dan akhirnya kita merasa tidak punya tujuan. Salah satu alat terbesar setan dalam hidup kita adalah rasa takut. Namun rasa takut tidak berasal dari Allah. Alkitab berkata di dalam kasih tidak ada ketakutan. Karena kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. 1 Yohanes 4 ayat 18. Jadi kapanpun kita merasa takut, kita dapat mengetahui bahwa Allah bukanlah dalangnya. Alkitab juga berkata Allah adalah kasih dalam 1 Yohanes 4 ayat 8. Karena tidak ada ketakutan di dalam kasih dan karena Allah adalah kasih, kita dapat mengetahui bahwa kehadirannya pasti melenyapkan ketakutan. Ketakutan nomor satu yang dimiliki orang-orang percaya adalah ketakutan akan kematian. Dan setan menggunakannya untuk memperbudak kita. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, ketika kita memikirkan semua orang yang kita kenal dan kita kasihi yang saat ini berada di surga, hal itu membuat kita semakin bersemangat untuk dapat bersama-sama dengan mereka kembali. Dan ketika kita melihat ke sekeliling kita pada rasa sakit kehancuran daripada planet ini, kita harus mengingat bahwa kita bukanlah dirancang untuk berada di sini selamanya. Bersyukurlah karena kita tidak selamanya ada di dunia ini. Dalam Ibrani 2 ayat 14-15 mengatakan, karena anak-anak Allah adalah manusia yang terbuat dari daging dan darah, maka anak juga telah menjadi manusia karena ia telah mati sebagai manusia. Karena hanya dengan kematiannya ia dapat mematahkan kuasa iblis yang berkuasa atas maut. Hanya dengan kematiannya ia dapat membebaskan semua orang yang telah hidup dalam perbudakan rasa takut akan kematian. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kita tidak takut mati karena kita tahu apa yang telah Yesus lakukan bagi kita. Ketika kita memiliki seorang sahabat, kita pasti percaya bahwa sahabat kita akan mengasihi kita. Sama seperti kita, jika kita mengakui bahwa Allah adalah sahabat kita dan dia tidak akan pernah pergi meninggalkan kita. Tidak ada rasa takut untuk kita bertemu dengan dia di surga. Tetapi hari ini, mari kita akan belajar untuk sungguh-sungguh mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, supaya ketakutan-ketakutan yang diciptakan oleh iblis tidak memegang kendali kehidupan kita. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 4 dikatakan, Allah telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa rohani, tetapi ia telah menang di kayu salib dan menunjukkan kepada dunia bahwa mereka tidak berdaya. Kolose 2 ayat 15. Dan sebagai orang Kristen, kita tidak perlu takut karena roh Allah ada di dalam kita dan itu lebih berkuasa daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Tidak ada lagi rasa takut. Hidup yang kita jalani adalah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini yang meneguhkan kami, supaya kami tetap percaya kepada Tuhan dan tidak takut menghadapi tantangan. Karena kami tahu roh yang ada pada kami jauh lebih besar daripada roh dunia ini.